kalian duduk di ruangan ber-AC, kalian duduk di tempat-tempat yang nyaman, tetapi ini saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian layak untuk menjadi seorang pemimpin. Pernah membuat laporan ke Kemendagri? Ya, Jadi surat pertama kita layangkan ke Kemendagri bahkan sampai ke KPK saat itu. sampai ke KPK. Ya, jadi ada beberapa Ini kaitannya apa? karena kita sinyalir, kata kita sinyalir karena pajak ini banyak bocor. Ya, tapi akhirnya kan ditolak. Yang jadi soal kan karena ditolak. Halo, apa kabar sahabat catatan jurnalis? Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, kalau kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu organisasi masyarakat yang bergerak juga aktif di di bidang kemasyarakatan, banyak juga mengadvokasi kemasyarakatan, khususnya dampak dari pandemi ini. Salah satu sektor yang sangat berdampak dari pandemi ini adalah sektor kuliner dan sektor pariwisata. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan dampak dari pandemi saat ini, terlebih lagi pada penerapan PPKM ketat dan PPKM darurat oleh pemerintah. Nah, hari ini tamu saya luar biasa, adalah Ketua Forum Kuliner Sumsel, Kanda Idasril. Ya, betul. Kasih. Ya, apa kabar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang aktif di mana? Sekarang aktif di advokat ya. Advokat juga? Ya. Wah, jadi kalau saya Breakdown. Jadi beberapa pekan terakhir ini memang saya lebih banyak ngobrol sama advokat ini. Oke. Karena memang masyarakat itu butuh perlindungan, dan perlindungan itu memang butuh orang-orang yang mengerti soal hukum. Betul begitu? Kalau bicara perlindungan sih tidak mungkin lah ya, karena Allah yang melindungi kita Iya. manusia kan. Tapi dari sisi hukum kita yang bisa, karena kita profesi kita di situ, salah satu penegak hukum, memperjelas kali ya, memperjelas sehingga masyarakat yang selama ini tidak paham tentang undang-undang, tentang aturan-aturan, barangkali kita bisa menjadi katalisator. Oh, seperti itu ya. Iya. Sektor yang berdampak terhadap pandemi ini kan kuliner kan. Ya, ya. Boleh bercerita dulu latar belakang terbentuknya Forum Kuliner Sumatera Selatan ini, gimana, Ya. Bang? Jadi terbentuknya Forum Kuliner ini adalah salah satu kegelisahan saat itu para pelaku usaha kuliner. Ada rumah makan Padang waktu itu, PPRM, rumah makan Serba, ada bakso, pecel lele, sate, rumah makan Pindang saat itu, pempek, dan beberapa usaha kaki lima yang bergerak di bidang kuliner lainnya. Nah, apa itu? Saya itu ada pernyataan di salah satu pejabat pemerintahan kota, khususnya yang di Dinas Pendapatan, yang mengatakan bahwa semua pedagang beromset 9 juta per bulan atau 300.000 per hari itu akan dikenakan pajak. Nah, itu yang mengguncang jagat perkulineran Kota Palembang saat itu, yang mengguncang jagat perkulineran Kota Palembang, sehingga Memang sempat terjadi kehebohan ya waktu itu ya? oh ya, jadi sehingga sempat kita akhirnya melakukan beberapa kali aksi Unjuk rasa demonstrasi ya, aksi terus di DPR, di wali kota, bahkan juga kita laporkan saat itu, bahkan kita buat pengaduan juga langsung ke Mendagri saat itu. Pernah membuat laporan ke Kemendagri? Ya. Lanjutannya seperti apa? Jadi gini, jadi ketika itu kita juga karena kita lihat perda waktu itu tentang pajak dan restoran sangat-sangat tidak berkeadilan, makanya kita minta waktu itu agar perda ini direvisi. Tinjau ulang? Ya, direvisi dan difasilitasilah saat itu oleh ulama kita, Habib Mahdi dan beberapa ulama lainnya. Waktu itu di markas Habib Mahdi datanglah kepala dinas pendapatan daerah saat itu, dan kita bersepakat bahwa ini perda harus direvisi karena sangat tidak menggambarkan
keberpihakan kepada pedagang-pedagang kuliner kecil kaki lima yang disamakan dengan restoran sekelas hotel. Nah, sehingga akhirnya bergulir dan kita juga mendatangi DPR, akhirnya sepakat bahwa itu akan direvisi. Sehingga direvisi, kita diminta untuk memberikan pendapat waktu itu di DPR. Kita ada usulkan. Apa usulan yang kita sampaikan pada saat itu? Salah satunya adalah pajak berkeadilan. Artinya pajak berkeadilan. Pajak berkeadilan. Jadi itu apa maksudnya pajak berkeadilan? Jadi harus ada klasifikasi. Klasifikasi tidak semuanya dimasukkan ke dalam restoran. Jadi pedagang kaki lima, restoran, warung makan, kan gitu. Nah, pedagang angkringan, nah itu harus ada pembedaan-pembedaan. Nah itu yang kita usulkan kemarin. Ya tapi akhirnya kan ditolak. Yang jadi soal kan karena ditolak. Oke. Makanya, jadi ditolak. Ya. Apakah kita langsung berhenti di situ? Oh tidak. Ketika upaya kita itu ditolak. Malah teman-teman semakin bersemangat kan, semakin bersemangat kita waktu itu mengadu juga. Ada unjuk rasa lagi lanjutan. Ya kita ada unjuk rasa lagi dan terus juga kita adukan itu ke DPRD provinsi waktu itu. Kita juga sempat bertemu dengan Kabak Hukum Pemerintah Provinsi dan dia usulkan saat itu agar persoalan ini sebelum perda ini disahkan oleh Mendagri, diundangkan, diapakan, itu kita cegat dulu di Mendagri, makanya kita kirimkan surat. Jadi surat pertama kita layangkan ke Mendagri, jangan sampai perda tersebut bahkan sampai ke KPK saat itu. Sampai ke KPK. Ya, jadi ada beberapa. Ini kaitannya apa? Karena kita sinyalir, karena pajak ini banyak bocor. Kan gitu. Iya, kita menduga ke situ ya. Kita arah ke sana karena juga di Spemda itu kan juga dimonitor saat itu oleh KPK kan. Artinya pada saat itu juga banyak lembaga-lembaga lain yang memang kita kita kunjungi lah dalam aksi dalam upaya untuk menolak perda tersebut ya. Sampai ke ombudsman juga. Sampai ke ombudsman juga. Nah, jadi semua lembaga saat itu kita masukin. Sudah kita masukin semua. Berarti sudah nggak asing lagi nih. Apa-apa aja lembaga yang sudah pernah kita masukin, Bang? Iya, kantor DPR, ombudsman waktu itu. Terus DPR di Sumsel. Waktu itu juga ada. Ini masih kita ngobrol soal pajak ya. Ini soal pajak ya. Awal-awal terbentuknya forum katanya tadi. Iya. Nah kan gitu. Jadi sampai juga ke Kabak Hukum Provinsi. Akhirnya kita layangkan surat ke Mendagri, layang surat juga ke KPK. Oke. Terlepas dari perpajakan ya kan, ini diperparah dengan kondisi pandemi sejak tahun 2020 ya kan, dan sektor yang sangat berpengaruh itu adalah sektor pariwisata dan kuliner ya. Cukup berpengaruh ya. Benar. Karena ada pembatasan sosial berskala besar sampai sekarang PPKM. Nah ini apa sih langkah yang dilakukan dari Forum Kuliner Sumatera Selatan ini sendiri? Jadi secara prinsip para pedagang kuliner ini mereka adalah orang yang patuh. Mereka tetap membayar pajak meski dalam kondisi pandemi yang kemarin itu, mereka tetap aktif membayar pajak. Di PSBB pertama itu pemerintahan kota memberikan kebijakan itu dengan selama masa pandemi itu tidak membayar pajak waktu itu, 3 bulan waktu itu. Nah, selesai itu tetap mereka membayar pajak. Nah, di PPKM ini kita juga berkoordinasi dengan Kapolda. Kemarin kita sudah mendatangi Kapolda langsung. Dan beliau sangat antusias menyambut kawan-kawan di kuliner, dan beliau mengatakan bahwa kawan-kawan untuk mendukung program pemerintah ini karena ini soal nyawa manusia dan kita punya nyawa manusia. Kita punya kesepahaman itu, tetapi ada beberapa hal juga yang menjadi harapan kita agar kawan-kawan juga, karena mereka berusaha ini bukan untuk mencari kaya, benar, untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup kan gitu. Nah, kami juga mendatangin Poltabes waktu itu, ketemu dengan Kanit Intelnya saat itu. Beliau juga menyampaikan hal yang sama, bahkan saat itu ada tawaran siapa yang berdampak silahkan diusulkan ke pihak Polda saat itu, nanti dibantu untuk menyalurkan. Nah, dan itu sudah kita lakukan.
Dan kita juga minta agar pihak aparat nanti ketika turun untuk tidak arogan, karena kita lihat lebih humanis ya? Ya, lebih humanis, karena semuanya berdampak. Jangan sampai suasana yang kondusif menjadi panas. Nah, itu kita wanti-wanti dengan pihak kepolisian, dan alhamdulillah ada jaminan dari sana bahwa ketika ada sesuatu hal yang dia bilang silahkan kita koordinasi. Nah, kemarin kami juga mendatangin wali kota Palembang. Ya, kita bertemu dengan Sekda dan kita sampaikan juga bahwa agar ada kebijakan dari pemerintahan kota selama PPKM ini untuk membebaskan pajak. Karena bagaimana omset dia akan naik sedangkan itu dibatasi. Karena cuma sampai jam 5, dari jam 5 sampai ke atas itu harus take away. Kan gitu. Nah, jadi langkah apa nih yang dilakukan oleh Forum Kuliner ini? Itu merupakan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Artinya berkoordinasi dengan pihak-pihak pengambil kebijakan agar anggota kami yang berjumlah ribuan itu, ada dari bakso, pecel lele, dari rumah makan Padang, baik yang biasa maupun yang serba 10.000, ada dari sate, ada dari pempek, dari pindang. Artinya jangan sampai mereka resah nanti karena kurang informasian. Nah, itulah makanya kita minta informasi itu. Makanya waktu itu Seda juga menjamin bahwa aparat dia tidak akan berlaku arogan. Kalau ada arogan, silakan berkoordinasi langsung dengan Sekda. Ya. Oke. Jadi kita sudah dapat jaminan. Dan ya? Kami juga meminta kepada kawan-kawan kuliner untuk mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Jadi kita katakan bahwa yang terdampak itu bukan hanya masyarakat, tapi pedagang itu ketika terjadi kerumunan yang harus dibubarkan itu ya pelanggan itu, bukan rumah makan yang ditutup. Oke, ini mungkin harapan kita sama pemerintah ataupun pada penegak prokes lah ya, bahwa ketika terjadi kerumunan maka lakukanlah secara humanis dan tertibkanlah yang berkerumun, bukan pemilik rumah makannya ya. Artinya memberi jaga jarak lah ya, lebih jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, Bang Idarsil, jadi seiring perjalanan waktu, sekarang kan tambah dipersempit nih PPKM, iya kan? Saya pengen tahu seperti apa jeritan dari masyarakat atau kelompok-kelompok pedagang kuliner yang ada di Kota Palembang ini terkait kondisi saat ini. Jadi mungkin pemerintah kota, provinsi ataupun pemerintah pusat melihat nih obrolan kita, mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Saya gambarkan, saya juga punya usaha kuliner. Saya gambarkan ketika kita modal awal berbelanja itu ke pasar, itu anggaplah kita dengan modal 2 juta, kita masak, ya kan? Kita masak nanti laku 500.000, ya kan? Nah, yang tidak laku ini barang ini tidak bisa lagi dijual. Nah, artinya kalau setiap hari para pelaku kuliner itu terjadi kerugian seperti itu, ya bukan lagi bangkrut dia, tetapi habis, benar-benar habis. Makanya ini harus ada solusi. Mungkin ada solusi yang kita tawarkan kepada pemerintah terkait kebijakan ini. Ya, salah satu solusi yang kami tawarkan kemarin dengan Sekda Kota Palembang, saat itu kita buat pernyataan sikap. Saya katakan ini kepemimpinan itu diuji ketika terjadinya sebuah permasalahan. Oke, Bang Idarsil, harapannya nih kita, kalau pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kota Palembang melihat obrolan kita hari ini nih, harapan dari hati yang paling mendalam sebagai Ketua Forum Kuliner Sumatera Selatan, sebagai pengusaha juga di sini, seperti apa kepada pemerintah? Sebagai avokat ya? Sebagai avokat. Pengusaha kemarin dulu. Oke, kemarin ya. Oke, siap. Harapannya sebagai Ketua Forum Kuliner Sumatera Selatan ya? Tentu kita sangat berharap ada kebijakan dari wali kota, pemerintahan kota yang sangat berpihak kepada para pelaku kuliner khususnya dan masyarakat miskin. Ambil langkah yang sangat-sangat tidak populer barangkali. Salah satunya bagaimana? Semua proyek infrastruktur yang dianggarkan oleh pemerintahan kota itu dialihkan ke penanganan COVID ini, karena ini menyangkut manusia, menyangkut nyawa manusia. Apabila ini tidak dilakukan, subhanallah, itu akan ada pertanggungjawaban baik dunia dan akhirat.
Jadi kami berharap sekali kepada pemerintahan kota, ini bukan waktunya lagi kalian duduk di ruangan megah, kalian duduk di ruangan ber-AC, kalian duduk di tempat-tempat yang nyaman, tetapi ini saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian layak untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, luar biasa sekali hari ini ngobrol sama Bung Idarsil dari Ketua Forum Kuliner Sumatera Selatan. Kita berharap pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melihat diskusi kita hari ini sehingga bisa menjadi salah satu masukan kepada pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Saya berharap sih ke depan ada action nyata lagi nih dari Forum Kuliner Sumatera Selatan ya. Insyaallah. Dan kita bisa ngobrol lebih asik lagi di sini ya. Siap. Oke, saya Riza Palevi dan Bung Idarsil. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Yes. Kalian duduk di ruangan ber-AC, kalian duduk di tempat-tempat yang nyaman, tetapi ini saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian layak untuk menjadi seorang pemimpin. Pernah membuat laporan ke Kemendagri? Ya, Jadi surat pertama kita layangkan ke Kemendagri bahkan sampai ke KPK saat itu. sampai ke KPK. Ya, jadi ada beberapa Ini kaitannya apa? karena kita sinyalir, karena pajak ini banyak bocor. Ya, tapi akhirnya kan ditolak. Yang jadi soal kan karena ditolak.